Begitu kita yakin disebut etikat ngarannya. Orangnya yakinnya etikat ngarannya. Kita nih, yakin bahwa Allah memiliki sifat wujud. Arti wujud ada. Mustahil, nah dengarnya dalil kebalikannya. Mustahil tidak ada. Dalilnya dua. Wajib dalil dua. Kemarin sudah dijabarkan deh. Pertama disebut dengan dalil akli. Dalil akalnya bahwa Allah bersifat wujud menurut akal. Akal kita tidak bisa menerima bahwa bumi dan langit ini ada wujud, bumi dan langit ini wujud kalau kada ada yang mengadakan, tak masuk akal. Mustahil kata akal. Bumi ini ada, mustahil tak ada yang mengadakan. Itu secara akal. Secara akal bumi ini ada, langit ini ada, malam ini ada, siang ada, hujan ada, panas ada, pasti ada orangnya yang mengatur. Nah, itu kalau bahasa orang, pasti ada dia yang mengatur. Jadi artinya kita, iya, kalau kayak itu berarti Allah wajib bersifat wujud. Mustahil dia tidak ada. Kalau dia tidak ada, siapa yang mengatur? Ini Allah. Siapa mengatur orang sakit? Siapa mengatur orang sehat? Siapa mengatur orang mati? Kalau Allahnya ada. Nah, jadi secara akal tidak bisa menerima kalau Allah dikatakan tidak bersifat wujud. Sebab menurut akal, kalau tidak wujud dua alam nih. Siapa ngatur ya? Ngatur siang, ngatur malam, ngatur hujan. Kalau kita ngatur sendiri, kan sering apa dekatnya? Kalau manusia ngatur sendiri, hendaknya kita susah. Hendaknya kita bertuhan, hendaknya kita jelek, hendaknya kita kelaparan. Jadi hendaknya oleh karena bukan kita yang mengatur, Allah yang bersifat wujud. Jadi kita jadinya meyakini dan disebut etika. Keimanan itu itunya, itu disebut keyakinan. Jadi keyakinan dia, tapi pakai dalil. Apabila keyakinan itu pakai dalil, orangnya disebut ma'rifat. Makanya untuk ilmunya itu wajib supaya dia Allah itu ada aja. Penjualan dalilnya tahu aku, yang penting Allah itu ada, itu tak berdalil. Kalau itu tak ma'rifat, namanya orangnya itu ngarambot, bukan ma'rifat. Jadi kalau ma'rifatnya pakai ilmunya. Allah bersifat wujud. Arti wujud ada. Arti ada itu lawanan atau kebalikan tidak ada, kosong, berarti tidak ada dong. Nah, Allah bersifat wujud, dalilnya menurut akal, kalau dia tidak ada, niscaya tidak ada alam ini, karena tidak akan ada, sebab tidak ada yang mengadakan. Nah, oleh karenanya dia adalah, dia adakan ini alam. Itu menurut akal. Menurut Al-Quran gampang. Dulu kan udah ada ayatnya sering, jadi diulang-ulang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Enggak hafal gitu aja, cukup aja buat ini gampang. Gue baca di kitab lain yang gampang, qul huwallahu ahad aja. Itu semuanya hafal. Biar berkali-kali jadinya kan qul huwallahu ahad. Dan mungkin hafal untuk katakan ya Muhammad, Allah itu Esa. Arti Esa hanya dia sendirinya mengadakan, meniadakan, mengayakan, mematikan. Hanya dia yang ngatur itu. Jadi itulah dalil, berarti ada tuh zat wajib berwujud, namanya Allah. Namanya Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kau belum bisa memandang Allah, kau yakinkan Allah memandang kamu. Kita kan kadang-kadang belum dibukakan oleh Allah, pada sampai belum kita ma'rifat, akal, yakin dan dibukakan hijab. Kita yakin aja Allah melihat kita, itulah ihsan. Al-ihsan
anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau melihat Allah, kau lihat betul Allah. Ya udah, apa itu belum? Tolong makan cek itu dulu. Aku kan tidak dapat melihat Allah, tapi aku yakin Allah melihat aku. Dipaksakan lah, dipaksakan gelok. Karena kita melihat Allah, jangan melihat Allah, melihat apa yang diciptakan Allah itu, yaitu kenyataan bagi adanya. Kalau saya pun jalan kita. Ada lagi yang lihat nonton, yang ngalih tuh, tidak paham. Jadi gambar adalah pertama kita wajib mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Allah bersifat wujud. Arti wujud ada, kebalikannya mustahil Allah dia diadakan saja. Kalau Allah tak ada, tak masuk akal. Akal tak bisa menerima kalau Allah mengadakan kadada. Kalau Allah dikatakan kadada, alamnya teratur sendirinya, kadang mungkin. Kalau alam teratur sendiri, itu pasti dia akan binasa. Tak mau alam ini atur seorangnya, pasti ada yang ngatur. Nah, jadi setelah kita tarik ke itu tadilah, jadi etika berarti satu dan kita tahu. Dan 20 aja dah, satu itu dalilnya benar ya. Secara akal begitu deh, kalau mereka ada masuk di akal, kalau alam ini tidak ada yang mengatur. Contohnya banyak deh. Kalau dari Qurannya apa tadi? Kadang-kadang qul huwallahu ahad, selesai satu. Kadang-kadang ya Pak. Atau tinggal lagi setelah kita tahu satu ini masuk ke apa amalannya. Nah, kalau kita nih sudah beramal kan, kita udah mengamalkan nih Allah bersifat wujud. Kalau di dalam kitab ini disebutkan dalilnya firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, itu dalilnya. Artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, artinya telah mengadakan 7 lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi antara langit dan bumi banyak, ada udara, ada apa-apa, banyak. Nah, itu semuanya dia yang adalah yang mengadakan itu sebagai kenyataan bahwa dia bersifat ada. Saya lah. Nah, kemudian lagi maka kita tarik ke dalam keyakinan tadi sudah dia tahu satu Allah bersifat wujud. Kemudian amalannya apa? Maka patutlah bagi mukmin muttaqin seyogianya, patutnya bagi kita seharusnya, tak patut kau nih ya, kau sudah ma'rifat, tak patutlah. Nah, kita patutnya kayak apa? Nah, sepatutnya kalau ini udah yakin, kalau kita udah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tarik dalam etika keyakinan, namanya iman. Orangnya disebut apa tadi? Ma'rifat disifat wujud. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa dianya ini tarik ke dalam ingat kepada Allah yang mengadakan. Jadi kita tinggal duduk amalannya. Apa amalannya? Mengatakan kepada zat yang mengadakan. Zat yang mengadakan itu bernama Allah. Tidak ingat di hati, rasakan, ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid di Quran. Kalau hendak tahu jawab tentang aku dekat dengan kamu, lebih dekat aku daripada urat lehermu tuh para aku pada itu awal kau. Nah, baca. Jadi karena dia terlalu dekat dengan kita, apa tuh bahasanya? Kita rasakan apa yang ada, ya Allah kita. Yang diingat dengan yang ada, jadinya yang mengadakan itu yang diingat. Yang mengadakan itu bernama Allah. Jadi kita ingat kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat wujud. Jadi orang bisa betul la ilaha illallah. Jadi kita ingat yang menggerakkan kita, yang menganugerahkan nafas, yang apa. Jadi kita ada kemana-mana atau kepala kita.
kepala kita itu berpikir nanti untuk musyahadah namanya, ditarik ke dalam hati jadi keimanan, tingkat namanya dirasakan jadi makrifat. Ketika dapat ketiga-tiganya lahirnya dia berpikir, sebutlah kalimat la ilaha illallah itu dengan tepat daripada kalimatnya, kemudian rasakanlah ia dalam perasaan Anda sebagai makrifat. Sebab Anda tahu tadi, dengan ditarik ini ke dalam hati menjadi etikat keyakinan sempurna lah orang ini di dalam mengamalkan sifat wujud orang yang akan langsung jadi baik. Kalau buntong ini kan bahas bertahan lawan orang yang goyang lagi aja. Anda goyangnya kayak apa aja goyang. Nah, ayo goyang nah. Kalau orang bertarikat kan goyangnya itu diatur oleh yang kasih tarikatnya. Kalau kita yang kena bertarikat, goyang dia. Saya tidak merasakan indah mengerti. Dia dengar bisa goyang apa? Kalau goyangnya. Tapi kalau yang mengerti tadi, urusannya kan dari susah deh. Wujud artinya ada, mustahil dia tidak ada. Dalilnya kalau dia tak ada, tak mungkin yang lainnya ada. Kemudian Qurannya apa? Qul huwallahu ahad. Tidak mainkan aja lagi. Lama. Itu sebenarnya amalnya lahir dan batin. Kalau ini dapat dianugerahkan Allah mengamalkan seperti itu, orang yang disebut dengan makrifat ilmu yakin. Jadi orang awam, jadi orang awam, jadi orang awam. Menjadi orang awam pasti yakinannya awam terus, ilmu kita awam terus. Jadi kalau sudah kayak ini, ayo silakan orang awam. Walaupun ditinjaunya di dok, walaupun bahannya ngajen deh, ayo kau dengan itu aja. Walaupun hanya kajian, tetapi yang di langit, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang bertebaran di atas langit memperhatikan manusia yang dari kenapa ada tanda-tanda di hatinya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu alhamdulillah. Saya itu artinya orangnya kok sifat itu yang diamalkan. Jadi aku menjadi masjid yang ingatkan, yang penting ingatkan tadi mengingatkan Nabi tadi bersalah. Nah itu maksudnya itu yang paling penting kan. Kemudian yang terakhir kita dengan cinta terakhir bikin aja Allah itu tidak besar. Jadi satu saja ketemu kita insya Allah satu sifat. Jadi kerjanya kita baca hadis satu, baca apa ngarannya makrifat satu. Kemudian baca ini kita menyebutkan kemarin termasuk rukun lagi yang nomor 9 tentang rukun setelah bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi paham loh yang tadi lah, paham tidak? Nanti lah, paham deh, karena tidak paham kan tanyakan lah. Jawabnya menyerah paham, kacau urusan berimannya. Awalu wajibin alal insan, ma'rifatul ilah bis, tiqan awaluddin ma'rifatullah. Rugi seumur hidup bermanfaat. Kecuali ada barangnya, yang kali itu udah mau belajar kan. Rugi pak, rugi kita sholat meninggal, belum ma'rifat. Setidak-tidaknya makrifat ilmu yang ilmu apa tidak wujud tidak bahkan ada seterusnya wujud terus tinggi lah wujud. Nah, tolong mendengar kayaknya insya Allah hafal ya.